Halo teman-teman, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Kamulana akan melanjutkan cerita kisah teladan 25 nabi dan rasul. Siapa yang mau dengarkan cerita? Tapi sebelum cerita, kita main tebak-tebakan dulu yuk. Oke, siap. Siapa pencipta langit? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta awan? Allah. Siapa pencipta bakwan? Masa pencipta bakwan? Enggak, manusia. Iya, manusia ya. Masa Allah yang nyiptain bakwan? Enggak ya? Ya sudah, baik. Kali ini kamu langsung ceritakan ya tentang kisah apa? Kemarin udah kamu sebutin, yaitu kisah tentang Nabi Yakub. Siapa yang mau dengarkan cerita? Aku. Wah, seru banget loh kisahnya loh. Yuk, duduk paling rapi yuk. Oke. Ya, kamu duduk dulu sana ya. Iya. Oke teman-teman, kali ini Kamulana akan melanjutkan cerita tentang kisah teladan 25 nabi dan rasul. Dan sekarang adalah waktunya kita bercerita tentang kisah Nabi Yakub. Sebelum Kamulana ceritakan tentang kisah Nabi Yakub, Kamulana kasih tahu dulu ya teman-teman ya, silsilah tentang Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub ini adalah anaknya dari Nabi Ishak ya. Nabi Ishak adalah anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak punya kakak namanya Nabi Ismail. Nah, oke, kita langsung cerita ya. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah anak Nabi Ishak dan ibunya bernama Ribka binti Betuel. Suatu hari, Ribka meminta Nabi Yakub untuk memberikan hidangan kepada Nabi Ishak. Oleh karena itu, Nabi Ishak kemudian mendoakan keberkahan bagi anaknya tersebut. Wahai anakku, semoga Allah meninggikan derajatmu serta memberikan rizki dan keturunan yang banyak kepadamu. Ketika Nabi Yakub dewasa, Ribka memberi saran kepadanya untuk mengunjungi pamannya yang bernama Laban. Paman Laban tinggal di kota Haran, Babilonia. Ia adalah saudara kandung ibu Nabi Yakub. Kunjungilah paman Laban, nak. Pamanmu itu pasti sangat ingin melihat keponakannya, kata ibunya. Nabi Yakub mematuhi saran ibunya. Pada sore hari, ia berangkat ke kota Haran untuk menemui pamannya. Hari semakin gelap ketika Nabi Yakub sedang dalam perjalanan. Ia lalu memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat. Ia mengambil sebuah batu untuk dijadikan bantal. Tak lama kemudian, Nabi Yakub pun terlelap. Wah, Nabi Yakub tertidur teman-teman di sebuah batu. Di dalam tidurnya, Nabi Yakub bermimpi. Ia melihat sebuah tangga yang sangat tinggi hingga menembus langit. Para malaikat naik dan turun dari langit menggunakan tangga itu. Lalu terdengar suara yang berkata kepada Nabi Yakub, "Wahai Yakub, aku akan memberkatimu dan memperbanyak keturunanmu. Aku juga akan menjadikan tanah yang kamu pijak itu sebagai tanahmu dan tanah keturunanmu." Nabi Yakub terbangun dari tidurnya. Ia sangat senang dengan mimpi yang dialaminya. Ia lalu bernazar bahwa suatu hari ia akan kembali untuk membangun sebuah rumah ibadah di tempat itu, yang kemudian dikenal dengan nama Baitul Maqdis. Ia juga akan menyisihkan 1/10 dari hartanya untuk bersedekah. Wah, teman-teman tahu nggak apa itu bernazar? Bernazar itu adalah memiliki keinginan yang nanti wajib ditunaikan, wajib dilaksanakan. Ya, itu namanya bernazar. Lalu Nabi Yakub juga ingin memberikan 1/10 dari hartanya untuk bersedekah. Istri dan keturunan Nabi Yakub alaihissalam.
Paman Laban sangat senang menerima kedatangan Nabi Yakub. Ia bahkan meminta Nabi Yakub untuk menetap di kota Haran. Nabi Yakub menyetujui permintaan pamannya. Ia tinggal di kota Haran dan bekerja mengembala domba sang paman. 7 tahun berlalu. Nabi Yakub kemudian dijadikan menantu oleh pamannya. Paman Laban menikahkan kedua putrinya, yaitu Leah dan Rahel, dengan Nabi Yakub. Paman Laban sangat menyayangi Leah dan Rahel. Ia kemudian menghadiahi masing-masing seorang budak kepada keduanya untuk membantu pekerjaan rumah tangga mereka. Zilpa diberikan untuk Leah dan Bilha untuk Rahel. Namun di kemudian hari, Leah dan Rahel menghadiahkan budak mereka kepada Nabi Yakub untuk dinikahi. Dari para istrinya, Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak. Leah melahirkan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Wah, banyak anaknya ya teman-teman ya. Rahel melahirkan Nabi Yusuf dan Benyamin. Sementara itu, budak Leah, Rahel melahirkan masing-masing 2 putra. Zilpa melahirkan Gad dan Asyer. Sementara Bilha melahirkan Dan dan Fatali. Nabi Yakub juga dikaruniai banyak rezeki dari kambing-kambing yang terus beranak pinak. Meskipun demikian, ia tidak lupa bersyukur kepada Allah dan menyisihkan hartanya untuk bersedekah. Nah, teman-teman, ternyata mimpinya Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu terkabul, teman-teman. Ternyata Allah mengamanati Nabi Yakub itu ternyata Nabi Yakub dikaruniai anak yang sangat banyak dan rezeki yang sangat banyak, teman-teman. Buah dari mimpinya dia, yang tentunya adalah atas izin Allah mimpinya. Oke? Baik teman-teman, terima kasih sudah dengarkan cerita dari Kamulana ya. Nanti besok tuh Kamulana akan cerita tentang Nabi siapa ya? Ada yang tahu nggak? Nabi yang ke-11. Siapa? Wah, oke. Sudah siap nanti ya? Sampai jumpa besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.